hanya kita mendapatkan lapar dan haus saja, terus turun untuk menyebarkan kasih sayang, rahmat untuk seperti itu. Apa tugas kita? Bang Allah yang berhak dipuji, Allah satu. Tambahin lagi nanti nikmatnya, insya Allah baik. Karena sudah sore, Bu, ada 6 hal yang saya mau bagi ke ibu-ibu. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Deh, seneng gak? Seneng gak? Puasa gak? Bener. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Tapi senang yang seperti apa? Puasa bukan dendam, Bu. Ingat, puasa bukan dendam. Maksudnya apa puasa dendam? Jangan hanya kita mendapatkan lapar dan haus saja, tapi kita puasakan mata, puasakan mulut, telinga, tangan, semua kita puasakan. Hingga lahir batin kita mampu merasakan puasa yang sesungguhnya. Puasa bukan dendam. Lapar begitu buka semua makanan sudah kumpul di meja makan, dilahap semuanya, yang akhirnya ibadah nggak tenang. Baru sholat maghrib sakit perut, isya udah kecapean. Tapi puasa yang seperti Rasul, puasakan semuanya, belajar memuasakan semuanya, hingga lahir batin kita merasakan betapa indah nikmatnya puasa. Ramadan itu bulan romantis yang Allah berikan buat kita. Di antara 11 bulan, di antara yang lainnya hanya 1 bulan yang Allah berikan ini menjadi bulan yang penuh kasih sayang. Kenapa saya bilang Ramadan bulan yang romantis? Saat seorang suami, seorang istri yang sama-sama sibuk di luar, mereka berdua janjian untuk buka puasa sama-sama, janjian untuk sholat taraweh sama-sama dengan anak-anaknya, lalu sahur sama-sama, itikaf sama-sama. Ini bulan yang romantis dari Allah, bulan Ramadan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, Bu. Jangan kotori hati kita. Dari sekarang mulai terus perbaiki hubungan kita kepada Allah, baru hubungan kita kepada manusia. Jelang dengan Ramadan dengan indah, dengan kedamaian, karena Islam rahmatan lil alamin. Islam kasih sayang, Islam bukan membenci. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus turun untuk menyebarkan kasih sayang, rahmat untuk seluruh alam, bukan Islam kalau masih melihat tetangganya kelaparan, bukan Islam. Bukan Islam kalau masih melihat saudaranya susah dia nggak mau bantu, bukan Islam. Bukan Islam kalau masih dari mulutnya keluar caci makian untuk orang lain, menghujat saudaranya sendiri, bukan Islam. Islam nggak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul. Penuh dengan kedamaian. Lihat Rasul, Bu, dibenci, dicaci, dimaki, dihujat, diludahin, dilemparin kotoran, Rasul gak membalas itu semua. Kita belum dilemparin kotoran, Bu, baru dipelototin saja udah panas. Baru diomongin orang balas, kita ngomongin lagi. Ya, Bu, baru difitnah kita balas, memfitnah lagi. Itu gak akan memuliakan kita. Tugas kita bukan itu. Saat ada orang mencaci maki kita, memfitnah kita, menghujat kita, membenci kita sekalipun, tugas kita nggak seperti itu. Apa tugas kita? Angkat tangan. Ini tangan diberikan oleh Allah, minta sama Allah, bukan minta sama manusia. Buat apa kita minta pembelaan manusia? Buat apa kita minta sama manusia? Hina kita minta sama manusia. Minta sama Allah. Allah sebaik-baik yang menjaga, yang membela. Kebenaran di mata Allah akan tetap menjadi benar. Kebenaran di mata manusia akan bisa disalahkan. Minta sama Allah. Doakan yang terbaik orang-orang yang menzalimi, yang membicarakan kita, memfitnah kita, menghujat kita. Doakan yang terbaik. Selamat dunia akhirat. Allah jaga rumah tangganya, Allah berikan rizki yang halal, hingga doa itu kembali lagi kepada kita. Selain doa yang terbaik apa? Berbuat baik, hilangkan buruk sangka, baik sangka, jalin silaturahmi yang baik. Ini yang diajarkan Rasul. Ini
akan memuliakan kita. Insya Allah. Innal amra kullahu lillah. Segala urusan di tangan Allah. Sudah urusannya Allah membolak-balikan hati manusia, memberikan hidayah, menghukum, mengadili. Udah tugas Allah, bukan tugas kita. Tugas kita berbuat baik saja udah. Ini yang diajarkan Rasul. Ya. Ini yang diajarkan Rasul. Saat manusia mempunyai sifat sombong sedikit saja, dia tidak sadar dia dalam keadaan kehinaan. Ya, apa yang mau disombongkan Bu dari diri kita? Saya tanya sama ibu-ibu Bu, yang berhak sombong Allah, yang berhak dipuji Allah saat manusia butuh pujian. Aduh, dia dalam keadaan hina saat itu. Saat kita dipuji, masukkan semua pujian ke dalam tong sampah karena gak ada manfaatnya kita dipuji. Tapi saat kita dikritik, dicaci, difitnah, dihujat, itu semua tampung ke dalam bejana emas. Pelajari, manfaatkan di situ banyak ilmu, jadikan ajang dekat kepada Allah. Ini yang memuliakan kita. Seseorang yang sedang diberikan ujian oleh Allah ibarat besi. Yang jadi pisau nggak langsung jadi pisau, harus ditempa dulu, diasah, dibakar, dibentuk menjadi pisau ini. Yang akhirnya pisau itu bermanfaat untuk orang lain. Manfaatkan diri kita, untuk diri kita dan untuk orang lain. Ini sebaik-baik manfaat. Ya. Bagaimana menghadapi semua ujian yang Allah berikan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya Bu. Allah tahu takaran-takarannya. 6 sifat yang akan membentengi kita untuk terus menerima ujian Allah dengan lapang hati. Yang pertama dengan apa? Sabar. Sabar kendaraannya orang beriman. Lihat fungsi kendaraan menghantarkan kita mencapai tujuan dengan selamat. Kalau di jalan kita nggak sabar, insya Allah nggak selamat. Tapi kalau kita di jalan sabar, insya Allah selamat. Sabar kendaraannya orang beriman. Hanya orang-orang yang sabar yang mampu mencapai tujuannya dengan selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Yakin.